Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan Bu Yuni dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita belajar, kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhai pertemuan kita hari ini. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, silahkan dilihat penjelasan materi dari Ibu tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu ada pada buku Hantum halaman 178. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ketidaksamaan dan lambangnya. Ketidaksamaan dan lambangnya. Nah, di sini ada beberapa lambang. Kalian tentu telah mengenal lambang ketidaksamaan, antara lain ada lambang kecil dari, besar dari, kecil sama dengan, besar sama dengan, dan ini bacanya tidak sama dengan. Ya, ini tanda-tandanya lambangnya. Nah, di sini ada contohnya A, B, C, D, E. Kalau kita lihat, A nggak ada X sama Y-nya. Dimana Ibu udah pernah kasih tahu di video Ibu yang sebelumnya, kalau misalkan dia tidak ada X dan Y, berarti dia disebut bukan apa? Bukan persamaan. Karena apa? Tidak mengandung variabel. Nah, di sini A, B terus E, ini namanya ketidaksamaan. Karena apa? Dia tidak terdapat variabel. Nah, tapi kalau yang C sama D itu disebut pertidaksamaan. Kenapa pertidaksamaan? Karena tandanya bukan sama dengan. Kalau tandanya sama dengan berarti dia persamaan. Oke, kalau tandanya kecil sama dengan atau besar sama dengan, itu artinya pertidaksamaan. Tuh. Nih, ketidaksamaan adalah kalimat yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan tuh ya ini. Tapi yang tidak mengandung X dan Y. Nah, kayak gitu. X dan Y itu apa? Variabel. Gitu. Nah, pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan dan mengandung variabel. Seperti contoh C dan D. Seperti itu. Nah, yang kedua, pengertian pertidaksamaan linier satu variabel. Ini contohnya seperti kita nimbang emas, seperti ini contohnya, atau permainan jungkit-jungkit juga bisa seperti itu. Nah, di sini pada gambar 5.4, jika banyak apel dalam kantong dinyatakan dengan X, maka bisa seperti ini. Bisa sama dengan, bisa kecil, bisa besar. Tuh ya. Nah, dapatkah kalian menentukan penyelesaian dari keadaan A, B, dan C? Apakah A, B, dan C merupakan pertidaksamaan? Agar lebih jelas, perhatikan pertidaksamaan berikut. X besar dari 5, pertidaksamaan karena ada variabel X. Y, ada variabel Y. P, iya. Q, iya. Nah, E dengan F tidak. Because X dan Y dua variabel. Kalau ini disebut pertidaksamaan linier satu variabel, karena apa? Hanya ada satu variabel, yaitu hanya Q saja. Kali ini ada dua, ada X sama Y, berarti ada dua variabel. Seperti itu. Dan kali ini yaitu variabelnya pangkat 2. Nih, bisa antum baca ini dan ini pengertiannya. Pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dan variabelnya adalah 1. Ingat, variabelnya hanya 1. Kayak yang D ini kan variabelnya hanya 1, Q saja dan pangkatnya hanya 1. Seperti itu. Nah, lanjut cara memperoleh pertidaksamaan yang setara. Nih, 4X tambah 2. Ini kalau ditulis, ini kan boleh juga kayak gini. 4X besar. Agar 2-nya hilang, berarti kita kurang 2. Kalau di sebelah kiri kurang 2, berarti sebelah kanan harus dikurang 2. Berarti kalau ini 2 dikurang 2 habis. 10 dikurang 2, berarti menjadi 8. Atau bisa nih, orang biasanya kalau ngajarin kayak gini. Berarti
menjadi 10. 2-nya pindah ke sini, ke ruas sebelah kanan, ngelewatin tanda ini. Nah, ini namanya ruas sebelah kiri, ini ruas sebelah kanan. Berarti ini karena ini positif, kalau pindah ruas jadi kurang. Berarti menjadi 4x besar dari 8. Nah, sama aja kayak ini kan. Nah, terus x, ini 4x itu artinya 4 dikali x. Nah, kalau misalkan kali pindah ruas jadi bagi, berarti menjadi 8 bagi 4. Berarti x-nya adalah 2, seperti itu. Ini berarti kalau ditulis kayak ini ya, x besar dari 2 gitu. Oke, bisa dipahami ya insyaallah. Nah, ini contoh penyelesaiannya, tidak perlu Ibu jelaskan. Ini antum baca pengertiannya. Suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan ke dalam pertidaksamaan yang setara dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama tanpa mengubah lambang ketidaksamaan. Nah, menambah atau mengurangi seperti contoh yang Ibu tadi ini. Yaitu kalau ini adalah dengan cara mengurangi. Kalau sini dikurang 2, sini juga dikurang 2, tapi tanpa mengubah variabelnya, seperti itu. Nah, yang B, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tanpa mengubah lambang ketidaksamaan. Contoh ini, 4x. Ini biar hanya x aja, berarti 4 dibagi 4, tinggal 1x. 1x boleh ditulis x. Kalau sini dibagi 4, berarti sini juga harus dibagi 4. Maka 8 dibagi 4, dapatlah x-nya 2. Seperti itu. Nah, yang C, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama tetapi lambang ketidaksamaan dibalik. Nah, misalkan nih. Misalkan di sini min 8. Ya dak? Atau di sini min x. Jadi min x gini. Sini min 8. Biar sama-sama minnya hilang, ini kita kaliin min. Tapi tandanya ini berubah karena ini besar, jadi tandanya kecil. Berubah jadinya tandanya seperti ini. 8 bagi 4 untuk menghilangkan negatif. Karena tapi di sini nggak ada negatif, berarti tandanya tetap besar, seperti itu. Nah, yang keempat, menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Ya ini contohnya yang tadi ini cara penyelesaiannya. Kalau antum kurang jelas bisa dilihat di buku antum halaman 181. Ini contohnya. Oke. Terus kita masuk yang poin kelima, yaitu grafik penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Grafiknya seperti ini. Ibu akan jelaskan satu soal dulu ya. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut, kemudian nyatakan penyelesaian pada garis bilangan. Yang ini 2x tambah 1 kecil dari 7 dengan x variabel pada bilangan cacah. Oke. Nah, tinggal selesaiinlah 2x tambah 1 kecil dari 7. Berarti 2x. Biar ini satunya hilang, berarti kita kurang 1. 2x di sini ya. Ini ada satu langkah yang dilewatin. Sama aja 2x tambah 1 kurang 1. Berarti sebelahnya kalau sini kurang 1, sini juga harus dikurang 1. Nah, dapatlah ini. 2x kecil dari 6. Berarti x 6 bagi 2, 3. Nah, karena x variabel pada bilangan cacah, maka himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1, 2, 3. Kenapa 0, 1, 2, Kak? Karena x kecil dari 3. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Makalah dapat ditulis 0, 1, 2, 3-nya kenapa nggak masuk? Karena kecil dari 3, berarti 3-nya nggak masuk. Tapi kalau tandanya kayak gini, kecil sama dengan berarti 3-nya masuk. Paham tuh? Oke. Lanjut kita untuk pembahasan soal nomor 6 tentang penerapan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebenarnya kalau kita belajar kelompok enak nih, ada contoh soalnya gitu kan. Tapi gimana kita nggak belajar kelompok. Nah, ini contoh soal dalam cerita. Pak Hadi mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebarnya kurang 15 meter dari panjangnya. Berarti lebar ini kan panjang. Yang ini lebar. Lebarnya kurang 15 meter, maka x-nya itu dimisalin lebar dikurangi 15 dari panjangnya. Berarti kan panjangnya x. Makanya ini x. Pada batas tanah tersebut akan dibuat pagar dari kayu. Jika kelilingnya pagar tidak lebih dari 350 meter, berarti tandanya kecil. Makanya ini kecil sama dengan, ya kan? Buatlah kalimat matematika dari masalah tersebut. Nah, yang A kalimat matematikanya ya hanya ini.
terus yang B ini. Nah, sama aja kayak soal-soal yang tadi, cara penyelesaiannya. Tuh, mungkin ini penjelasan materi dari Ibu. Ini bisa antum kerjakan latihan-latihan ini. Ya, kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan ke Ibu. Insya Allah Ibu akan memberikan ulangannya materi ini ya. Silakan antum kerjakan. Insya Allah ini kan hari apa nih? Hari Selasa ya. Kita bertemu lagi berarti di hari Jumat insya Allah. Oke. Anak-anak Ibu, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan ulangan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, jadi anak-anak Ibu yang merasa belum jelas dengan penjelasan video yang Ibu berikan kepada antum semuanya, tafadhol boleh ditanyakan kepada Ibu sebelum kita ulangan. Nah, ulangannya tahu ya, insya Allah di hari Jumat. Nah, semangatlah, jangan pernah bosan untuk belajar. Mungkin itu penyampaian materi dari Ibu, ada salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.